Para hadirin, suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Sayyidina Umar yang terkenal termasuk mufti besarnya sahabat, bahkan sebagian ulama mengatakan sahabat yang paling banyak berfatwa adalah Ibnu Umar ini. Beliau melihat Ka'bah. Termasuk ibadah adalah melihat Ka'bah, ibadahnya mata. Termasuk ibadahnya mata melihat orang-orang soleh, melihat mushaf Al-Quran, melihat istri. Kalau melihat TV, gimana para hadirin? Maka beliau mengatakan, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Tetapi orang yang beriman lebih agung lagi di sisi Allah melebihi engkau. Kita sering dengar cerita hamba-hamba Allah yang tidak adab dengan Ka'bah, Abrahah dan yang lain-lain. Allah datangkan azab kepada mereka di dunia ini sebelum di akhirat. Maka orang yang beriman, para hadirin, ini lebih mahal melebihi Ka'bah. Ka'bah berkali-kali runtuh, tetapi dunia tidak kiamat. Begitu dunia ini tidak ada orang yang beriman, langsung waktu itu juga akan terjadi hari kiamat. Maka kita lihat orang-orang yang membawa kalimah la ilaha illallah ini, para hadirin, dengan pandangan memuliakan. Ini lebih mahal melebihi Ka'bah. Orang tidak beradab dengan Ka'bah, maka dia dimurkai oleh Allah. Kalau orang tidak beradab dengan orang beriman, bagaimana para hadirin? Tentu lebih bahaya lagi. Ada orang beriman tinggal satu saja di dunia ini, maka menyebabkan keberadaan dia, dunia ini masih tetap bisa dipakai, para hadirin. Sebab dia ini, para hadirin, seluruh makhluk yang di dunia ini masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas, masih bisa menanam, masih bisa panen. Barokahnya seorang yang membawa iman di hatinya. Kalau iman yang dalam hatinya itu ditimbang, maka lebih berat dari 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka begitu orang iman itu wafat, orang iman yang paling lemah imannya, maka nanti di akhirat sana akan dihargai, diberikan untuknya surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Luasnya belum harganya. Kalau harganya, kerudungnya wanita di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Ini kerudungnya. Terus yang dikerudungi mahalnya seberapa itu? Ini yang paling lemah imannya ini, para hadirin, akan diberi minimal 72 bidadari. Yang mana bidadari ini disabdakan Nabi, khuliqna min za'faran. Mereka telah diciptakan oleh Allah dari za'faran. Bahannya itu seperti bahannya minyak wangi za'faran. Mulai ujung kukunya sampai ujung rambutnya wangi semua. Zahirnya dan batinnya enggak ada apeknya.
Ini orang iman tuh Masya Allah, harganya begitu itu. Maka kalau kita lihat di kampung kita ada Pak Lurah, maka kita segan pada dia melebihi segan kita pada umumnya rakyat di daerah itu. Ini punya jabatan menguasai satu kampung. Kalau yang kita lihat ini Pak Gubernur, maka lebih kita hargai lagi, menguasai satu provinsi. Kalau Pak Presiden, maka kita hargai lebih lagi, menguasai satu negara. Kalau yang datang ini pimpinannya seluruh presiden, wah ini lebih hebat lagi, menguasai seluruh dunia. Dan ini orang beriman ini paling rendahnya derajatnya, dia ini akan menjadi raja, membawai 10 kali lipat dunia. Lau anna mura'atan minal jannah ittala'at ala ahlil ard la'adha'at ma bainahuma walamala'athu riha walanasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Andaikan seorang wanita surga menampakkan dirinya kepada penduduk dunia ini, maka tentulah antara bumi dan langit menjadi terang benderang. Yang terang bukan buminya saja, sampai antara bumi dan antara langit terang semuanya. Seorang wanita, seorang bidadari. Listrik tidak laku kalau ada satu bidadari saja mampir di terangkil ini. Gelap-gelap itu hilang semua para hadirin. Wala mala'athu riha. Dan wanita surga yang satu tadi, begitu nampakkan dirinya pada penduduk bumi, akan memenuhi antara bumi dan langit dengan bau harumnya. Ini bau harumnya ini kecium sampai seluruh dunia, bahkan andaikan ada yang naik pesawat ke atas, di atas pun masih tercium bau harumnya itu. Dan sungguh kerudungnya yang dia pakai di atas kepalanya itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Ini harganya seorang yang beriman. Bagaimana kalau orang yang beriman tadi para hadirin adalah seorang yang tinggi derajat imannya di sisi Allah. Para wali-wali Allah, para ulama, para sahabat Nabi, ashabu Badar, asyrah musyasyarah bil jannah. Bagaimana kalau dia ini khulafaur rasyidun? Bagaimana kalau dia ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihim." Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengalahkan imannya seluruh umat. Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang paling engkau sayangi? Nabi menjawab, Abu Bakar. Siapa laki-laki yang paling kamu sayangi? Abu Bakar. Siapa wanita yang paling kau sayangi? Maka Nabi mengatakan putrinya Abu Bakar. Satu-satunya wanita di kalangan umat ini yang dibela oleh Allah dalam 10 ayat berurutan dalam surat An-Nur, bahwa beliau bersih dari tuduhan-tuduhannya para munafikin
Ya hanya beliau itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang meriwayatkan hadis kepada umat. Tidak ada seluruh sahabiyah yang lebih banyak melebihi beliau. 2210-an hadis. Kita baca Bukhari, ada riwayat dari Sayyidah Aisyah. Muslim begitu juga, Abu Dawud begitu juga, Tirmidzi begitu juga, Nasai begitu juga, Ibnu Majah begitu juga. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu tingginya derajatnya Sayyidina Abu Bakar tadi, tidaklah sampai pada derajatnya seorang nabi. Maka Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama yang lain, maksimal gelar yang berani mereka berikan kepada Sayyidina Abu Bakar adalah afdalul khalqi ba'dal anbiya, seutama-utamanya makhluk Allah selepas para nabi. Maka kalau orang itu sudah dengar nabi itu, sudah, ini derajatnya seluruh umat siapapun tidak akan bisa mencapai derajat mereka. Para nabi 124.000, dari kalangan mereka yang tertinggi derajatnya adalah para rusul. Yang di antara para rusul yang tertinggi derajatnya adalah ulul azmi minar rusul. Yang tertinggi dari yang tinggi, tertinggi makhluk Allah yang tertinggi derajatnya adalah pimpinan kita, panutan kita, kekasih kita, hamba Allah yang paling sayang kepada kita, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini pas tanggal 12 seperti tanggal malam Jumat ini para hadirin. Lahirnya hari Itsnain, diangkat jadi nabi hari Itsnain, diperintahkan hijrah ke Madinah hari Itsnain, sampai ke Madinah hari Itsnain, mulai sakit menjelang wafat beliau hari Itsnain, selepas 2 pekan, 2 Jumat beliau wafat pada hari Itsnain. Kalau para nabi begitu tinggi derajatnya, bagaimana dengan nabi kita, pimpinan para nabi, para rasul? Maka Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, kalau orang yang beriman para hadirin, dia lebih mahal dari Ka'bah. Kalau Sayyidul Mu'minin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka Imam Malik mengatakan, debu yang menempel di jasad beliau, di kubur beliau, lebih mahal melebihi Ka'bah, lebih mahal melebihi Arash, lebih mahal melebihi Masjid Nabawi dan Baitul Muqaddas. Tidak usah jasad beliau para hadirin, debu yang suhbah dengan beliau. Ada seekor anjing karena berkhidmat kepada Ashabul Kahfi, mereka nabi pun juga bukan. Akhirnya Allah ridho pada anjing ini. Anjing ini termasuk anjing yang akan dimasukkan surga. Ada anjing masuk surga gara-gara bersuhbah, berkhidmat, berdekatan dengan 7 orang yang mereka usaha untuk merawat agamanya. Ashabul Kahfi, yang diantara versi nama mereka, namanya saja itu mendatangkan barokah, belum orangnya. Maksalina, masalina, marnusun, dabarnusun, syadanusun, kafastatayus, yamliha. Kemudian anjingnya namanya ada 3 riwayat, diantaranya
Kitmir, Hamron, Royan. Ini namanya ini kata sebagian orang yang tahu berkahnya, namanya orang soleh. Nggak usah orangnya, namanya tok. Ditempel di rumah, santet-santet nggak berani datang, sungkan pada nama-namanya orang soleh itu. Maka kita berharap dalam majelis kita yang mulia ini, kita tempel-tempelkan diri kita dengan kehidupan Nabi, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Akhirnya kita beruntung, kecipratan keuntungan yang dibawa oleh pimpinan kita, pimpinan seluruh manusia, pimpinan seluruh makhluk Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, karena ikutnya pada Nabi ketika fase Mekah, dia telah dizalimi, akhirnya diputuskan orang ini dibunuh. Hubaib ibn Adi dibunuh dengan cara yang begitu kejam, disayati sampai wafat berlahan-lahan. Maka tengah-tengah beliaunya disiksa, datang orang-orang kafir, "Hei Hubaib, bagaimana kalau kamu kita lepaskan? Kalau kamu kita lepaskan, ganti Muhammad kita ambil untuk menempati tempat kamu." Maka Hubaib mengatakan, "Kamu itu bilang apa? Saya ini rela nyawa saya lepas demi Nabi Muhammad biar tidak terkena duri. Kok saya mau kau gantikan dengan Nabi Muhammad? Wong kafir ranjowo." Begitu mahalnya baginda Nabi di hati-hatinya para sahabat. Maka dalam satu pertempuran, kelihatan pasukannya orang-orang Islam pada loyo. Maka ada sebagian sahabat kalau nggak salah hadir. Wah, ini pasukan-pasukan ini pejuang-pejuang yang meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW. Maka salah satu dari mereka paham, ini yang hadir di sini ini adalah pecinta-pecinta Nabi. Maka dia berteriak dengan lantangnya, "Wa Muhammadah!" Yang mungkin kalau diartikan, hei semua yang hadir, yang semangat, kita ini mau nolong Nabi Muhammad, nolong perjuangannya, nolong agamanya. Kok pada loyo ngantuk piye ta iki? Maka pasukan itu seperti dapat suplemen ghaib para hadirin. Langsung semuanya melotot semangat baru melebihi sebelumnya. Maka musuh-musuh agama diterjang habis dalam sekejap aja. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita begitu mulia, begitu sempurna, zahirnya, batinnya, yang sudah sering kita dengar. Beliau begitu sayang kepada umat, telah mewariskan Islam kepada umat, yang mana kalau Islam itu dipegang dengan sebenarnya, diamalkan dengan sebenarnya, maka orang itu dijamin oleh Nabi kita, dia akan diridhai Allah, sukses di dunia, sukses di akhirat. Itulah warisan Nabi yang termahal yang diwariskan kepada umat Islam. Kalau orang membawanya, diridhai Allah. Mati dengannya, menuju surganya Allah. Masuk surga, mendapatkan macam-macam kenikmatan dari Allah yang tidak bisa dihitung. Dan Islam itu para hadirin adalah kumpulan dari iman dan amal. Pokok-pokok Islam ada 5. Pertama adalah iman, yang 4 selepasnya adalah amal. Sifat-sifat para sahabat ada 6 di antaranya. Pertama kali adalah iman, selepas itu adalah amal. Allah berfirman
di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, yang diantara maksudnya kita ini oleh Allah suruh merenung mengenai makhluknya Allah yang bernama masa, yang masa itu menggiring makhluk-makhluknya Allah, menggiring manusia dan jin untuk berangkat dari dunia yang fana ini menuju akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Coba kita merenungi mengenai waktu. Berapa banyak orang yang sebelum kita telah masuk dalam makhluk waktu, semuanya sudah dihantar ke kuburan. Kehidupan kita adalah waktu kita itulah. Kalau waktunya untuk amal Islam, berarti kita ini memang mengamalkan Islam. Kalau waktunya bukan untuk mengamalkan Islam, berarti kehidupannya jauh dari Islam. Para nabi, para rasul masuk dalam waktu, telah sampai ke akhirat sana. Raja-raja besar, sedang atau kecil, sak rakyat-rakyatnya, sudah berapa banyak yang digiring waktu. Sekarang tinggal ceritanya saja. Begitu mengerikannya makhluk yang namanya waktu. Maka orang yang masuk dalam waktu itu jarang yang sukses, jarang yang selamat. Semuanya dalam kerugian, kecuali yang punya sikap-sikap yang benar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Semuanya rugi para hadirin. Illal ladzina amanu. Pertama kali yang keluar dari kerugian adalah orang-orang yang dalam dirinya ada iman, keyakinan yang benar. Inilah yang pokok yang harus dipunyai oleh orang yang pengen selamat dari kerugian. Pertama kali dia harus punya iman yang benar. Iman inilah kunci masuk surga para hadirin. Siapa yang akhir hayatnya membawa kalimah iman, la ilaha illallah, maka dia adalah salah satu penduduk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, kalimat yang menunjukkan iman dia, pasti dia masuk surga. Kalau dia enggak sempat ngomongkan, tapi dalam hatinya ada iman, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sedangkan dia yakin kepada kalimat iman la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Ada orang di dunia ini beriman tetapi dia bisu, tidak sempat bisa ngomong seumur hidupnya, maka kalau wafatnya membawa iman, ya masuk surga para hadirin. Begitu juga para hadirin, orang-orang yang wafat yang dalam hatinya ada iman, walaupun dia tidak sempat mengatakan la ilaha illallah, dia adalah salah satu penduduk surga. Bahkan bisa saja orang yang mengatakan dalam akhir kalimatnya la ilaha illallah, kemudian satunya enggak sempat. Yang enggak sempat ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah melebihi yang melafazkan. Maka Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi, para rasul, akhir kalimat beliau di antara yang diriwayatkan, ya Allah, saya pengen dikumpulkan dengan teman-teman saya yang mulia, para nabi, para rasul. Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Kemudian beliau wafat. Maka orang itu kalau zahirnya sudah membawa iman, nanti derajatnya di sisi Allah yang melafadzkan kalimat atau yang enggak sempat atau memang sengaja enggak melafadzkan, tapi dalam hatinya ada kalimat, biar Allah saja yang menilai nanti tinggi mana derajatnya di akhirat sana.
ala adullukum bi ra'si hadzal amr. Ra'su hadzal amr syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maukah kalian tak beritahu pimpinannya urusan agama? Pimpinan urusan agama adalah persaksian kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang menyebabkan orang itu bersih dari kesyirikan, adalah dengan iman. Iman kepada Allah. Kita yakini dengan sebenar-benarnya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah itu adalah diciptakan oleh Allah. Selain Allah adalah diatur oleh Allah. Selain Allah adalah digerakkan dan diputuskan oleh Allah. Maka kita lihat semua hamba Allah, semua makhluk-makhluk Allah dengan pandangan ini dulunya tidak ada. Kok bisa ada ini? Karena diwujudkan oleh Allah. Maka kita melihat makhluk-makhluk Allah, akhirnya bersikap makhluk-makhluk ini ada kaitannya dengan pemiliknya. Kalau saya benar sikapnya kepada mereka, berarti saya baik hubungannya dengan Allah. Kalau saya buruk dengan mereka, berarti saya ini telah kurang ajar dengan penciptanya. Orang itu kalau yakinnya kepada Allah mantap para hadirin. Melihat makhluk itu pertama kali yang diingat Allahnya, bukan makhluknya. Lah makhluk itu baru muncul. Nah, mestinya yang diingati yang memang yang memunculkan. Imran ibn Husain beliau meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada dan tidak ada selain Allah. Kok bisa ada itu para hadirin? Karena diwujudkan oleh Allah. Maka akhirnya orang itu akhlaknya jadi akhlak yang paling lurus. Akhirnya orang menjadi akhlaknya akhlak yang paling baik. Karena memandang makhluk ini dengan pandangan yang benar. Mereka ini semuanya ada kaitannya dengan Allah. Kita melihat kucing. Kucing ini makhluknya Allah. Kalau saya tendang, kalau penciptanya marah, gimana? Nah, Nabi bersabda, ada seorang wanita yang berakhlak dengan sengaja, akhlak buruk pada kucing. Dia kurung. Akhirnya kucingnya kelaparan, kehausan, enggak dilepas juga. Akhirnya wanita ini dimurkai Allah, dimasukkan neraka para hadirin. Maka orang iman itu melihat makhluknya Allah itu hati-hati begitu. Apa yang diridhai Allah untuk saya bersikap kepada makhluk ini? Akhirnya dia kenal dirinya ini makhluknya Allah juga. Akhirnya dia bisa tahu Tuhannya, bisa mengenal Tuhannya. Ada seorang wanita, wanita ini tukang maksiat para hadirin. Diriwayatkan dalam Bukhari, dia melihat anjing, yang mana anjing itu bukan hewan yang biasa, banyak madaratnya. Kalau rumah di situ ada anjing, yang anjingnya bukan untuk menjaga rumah, bukan untuk menjaga kebun, malaikat-malaikat rahmat nggak mau datang. Kalau anjing itu menjilat wadah, wadahnya jadi najis, perlu dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Ada anjing kehausan. Walaupun anjing itu najis, malaikat rahmat nggak dekat. Sebab gara-gara anjing, kalau anjing itu tidak anjing gila, kita pun tidak boleh mengganggunya para hadirin. Anjing gila yang membahayakan orang, nah itu beda lagi. Maka anjing ini begitu haus, saking hausnya dia menjilat-jilat tanah. Maka wanita tadi ngambil air, diminumkan pada anjing yang kehausan itu. Akhirnya wanita itu ditolong oleh Allah untuk bertaubat,
akhirnya masuk surganya Allah gara-gara ikram anjing. Bukan ikram orang yang beriman, ikram anjing. Maka suatu hari Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, beliau sedang berjalan, seorang ulama besar di Mesir sana, mungkin sezaman atau berdekatan dengan Wali Songo. Beliau berjalan, tengah-tengah berjalan beliau nginjak sesuatu. Maka beliau lihat, apa itu? Sesuatu itu apa itu? Ternyata tasbih para hadirin. Maka begitu beliau melihat, beliau nginjak tasbih, beliau kaget langsung pingsan para hadirin. Maka murid-murid beliau kebingungan, dikira beliau wafat. Digoyang-goyang, dipijeti, akhirnya bangun lagi. Syekh, kenapa kok tiba-tiba wafat? Kok tiba-tiba pingsan? Maka beliau menjawab, saya tadi nginjak tasbih. Tasbih itu alat untuk mengingati Allah. Lah kalau Allah murka pada saya bagaimana? Kita mandang makhluk dengan pandangan bagaimana ridhonya Allah pada makhluk itu, itulah yang kita kerjakan. Maka di India sana, di zaman di atasnya Syekh Ilyas sedikit, ada seorang ulama yang terkenal imannya begitu kuat, Syekh Mahmud. Di mana-mana jadi asbab hidayah, dimasukkan penjara, penjara jadi pesantren, dimasukkan ke tempat penjaranya orang-orang yang non muslim, sak penjara masuk Islam semua. Akhirnya penjajah Inggris kebingungan, Syekh Mahmud ini bagusnya dibunuh aja ini. Tapi ini tokoh, kalau dibunuh ini bahaya kalau membunuhnya terang-terangan. Maka mereka menyiapkan ular yang sudah dilaparkan selapar-laparnya. Kemudian ular yang begitu besar dimasukkan ke kamarnya Syekh Mahmud. Syekh Mahmud waktu itu sedang wiridan. Beliau sedang baca tahlil, la ilaha illallah. Ternyata bukan hanya membaca tahlil, beliau benar-benar mempraktekkan tahlil dalam kehidupan beliau. Selain Allah itu makhluk, nggak bisa buat apa-apa. Maka begitu ularnya datang mau menerkam beliau, beliau buka matanya. Ikut wiridan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka ularnya itu ikut goyang-goyang di depan beliau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai beliau menyelesaikan wiridnya. Selepas itu beliau bilang pada ular, balik ke tempat orang yang nyuruh kamu itu, makan dia. Maka dia balik. Orang Inggris yang ngelepas itu dimakan oleh ular itu. Maka akhirnya penjajah pada bingung, Syekh Mahmud ini kalau dipenjara terus, kita kualat terus ini, lepas saja ini. Maka beliau dilepas. Begitu beliau dilepas, beliau pulang ke madrasahnya. Beliau bilang, saya pengen pertama kali sampai ke rumah itu ngajar dulu. Maka beliau taklim dulu sampai puas, nyampaikan agama kepada murid-muridnya, baru beliau pulang ke rumahnya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi asbab hidayah memang punya kecintaan khusus pada agama. Maka iman kepada Allah menimbulkan sikap-sikap yang benar kepada makhluk-makhluk Allah. Takutnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, minta perlindungannya hanya kepada Allah. Karena dia paham makhluk itu sebetulnya enggak ada, diadakan oleh Allah. Sebagaimana sebelum ada enggak bisa buat apa-apa, selepas ada tanpa Allah pun dia tidak mampu buat apa-apa. Maka orang itu berharap kepada makhluk, lupa berharap kepada Allah, nanti ujung-ujungnya banyak kecewa. Karena orang lain itu yang mirip dengan kita para hadirin.
nahan ngantuk nggak bisa, nahan tidur nggak bisa, nahan lapar nggak bisa. Masa kita harapkan bisa menyelesaikan masalah kita? Itu namanya kurang merenung para hadirin. Maka minta kepada Allah. Kalau Allah sudah menyelesaikan, seluruh makhluk nggak setuju, ya selesai saja. Kalau Allah nggak menyelesaikan, seluruh makhluk mendukung, ya tetap saja nggak selesai. Datang para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka mengeluh, ya Rasulullah, minta arahan ini. Harga-harga di pasar naik semua. Sahabat-sahabat nih minta arahan gimana sikap yang benar ketika diuji harga-harga makhluk ini pada naik ini. Maka Nabi mengarahkan, kurang lebih isinya arahannya, ini semuanya dari Allah. Allahu huwal musa'ir. Hakikatnya yang menentukan harga naik atau turun itu Allah. Kalau harga naik kita ditolong oleh Allah, nggak masalah para hadirin, akhirnya kebeli juga. Harga turun kita nggak ditolong oleh Allah, nggak mampu beli. Maka yang dipikir itu bagaimana Allah nolong kita. Dengan ngerawat iman, ngerawat Islam, Allah akan nolong kita. Insyaallah kita semuanya niat berhati.